Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Jadi wabarakatuh. kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil revisi kami mengenai proposal produk yang ingin kami jual yaitu tahu Korea. Sebelum masuk ke dalam revisian yang akan kami jelasin, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Cika Agustina Dwi Hapsari dengan akhiran NIM 00011. Yang kedua ada Ini Yusmaniar Sumarta dengan akhiran NIM 017. Yang ketiga ada Sagita Margi Utami dengan akhiran NIM 0029. Yang keempat ada Sri Yulia Devi dengan akhiran NIM 0035. Yang kelima ada Nur Indah Aulia dengan akhiran NIM 0038. Yang keenam ada Anjar Nur Istiqomah dengan akhiran NIM 0098. Yang ketujuh ada Mariam Lu'lu Gita Saumi dengan akhiran NIM 0101. Yang kedelapan ada Jahratul Wahida dengan akhiran NIM 0134. Yang kesembilan ada Tasya Desiana dengan akhiran NIM 0146. Dan yang terakhir ada Salma Asisafa Nabila dengan akhiran NIM 055. Nah, adapun yang ingin kami presentasikan mengenai revisian kami yaitu yang pertama mengenai cover produk kami sendiri. Yang kedua ada struktur organisasi. Yang ketiga ada visi dan misi. Dan yang keempat ada produk yang akan kami jual, variannya, dan bandingan dengan produk lain. Selanjutnya ada eh, aspek pemasaran. Selanjutnya itu ada produksi bahan baku yang berasal dari mana. Dan adapun selanjutnya yaitu mengenai revisian aspek keuangan. Yang pertama yaitu yang akan kami jelaskan mengenai biodata produk kami ini sendiri. Nah, adapun nama produk kami yaitu tahu Poria. Jenis usaha ini yaitu usaha kuliner, makan ringan atau jajanan pasar. Nah, yang ketiga deskripsi produk, produk tahu isi dengan berbagai varian rasa yang gurih, renyah, dan lezat. Nah, varian produk kami ini ada tiga. Yang pertama ada tahu isi sayur, tahu isi ayam suwir, dan tahu isi bihun. Harga produk yang ingin kami jual yaitu dengan harga 10.000 dapat 3 pieces. Target konsumennya yaitu pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Keunggulan produk kami ini yaitu harga terjangkau, rasa variatif, bahan berkualitas, dan higienis. Sistem penjualan yang ingin kami terapkan yaitu dengan sistem open pre-order setiap 3 hari sekali. Media promosinya, Tahu Korea ini bisa dilihat melalui Insta, ada di nomor telepon yang dapat dihubungi untuk memesan produk ini yaitu di 08, berdirinya di ini. Pertama, tim produksi, tim pemasaran, tim operasional, dan juga tim keuangan, di mana setiap divisi tersebut memiliki tanggung jawab yang saling mendukung agar operasional usaha dapat berjalan secara efektif, serta di pencatatan keuangan yang lebih teratur untuk menjaga keberlanjutan usaha. Selanjutnya ada revisi untuk struktur organisasi. Eh, Kami sudah membuat bagan sesuai yang diminta oleh ibunya, bukan dari paragraf. Berikut kami sertakan bagan tersebut dan struktur organisasinya. Lanjut. Baik, selanjutnya ini salah satu poin yang
menjadi revisi kami itu visi dan misi usaha. Sebelumnya itu visi dan misi usahanya eh, lebih panjang, lebih padat, lebih panjang. Nah, pada revisi kali ini kami sudah ubah dan eh, sudah kami lebih ringkas lagi. Untuk visi jangka panjangnya itu menjadi usaha kuliner olahan tahu yang inovatif, higienis dan terjangkau serta diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, yang dimana terdapat langkah-langkah ataupun cara untuk mewujudkan eh, tujuan jangka panjang tersebut. Ada 5. Yang pertama itu ada menghasilkan produk tahu isi yang gurih, berkualitas, dan tentunya higienis dengan bahan baku yang baik. Kemudian yang kedua itu mengembangkan variasi rasa. Kemudian yang ketiga itu ada menawarkan produk dengan harga yang tentunya terjangkau bagi para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Kemudian yang keempat itu ada memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram yang sudah kami buat. Kemudian yang kelima itu mengelola usaha secara terorganisir agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Oke, next. Selanjutnya ada tujuan yang ingin dicapai. Itu yang pertama ada tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi dari usaha tahu Foria ini mendapatkan keuntungan dengan menjual produk olahan tahu yang berkualitas dan diminati oleh konsumen melalui sistem produksi berdasarkan pesanan pre-order untuk meminimalkan kerugian akibat stok yang tidak terjual. Kemudian yang kedua itu ada tujuan pengembangan usaha. Mengembangkan usaha Tauforia ini dilakukan dengan menambahkan variasi produk, meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, serta memanfaatkan teknologi digital dan media sosial sebagai cara untuk mempromosikan usaha tersebut. Yang terakhir itu ada manfaat bagi masyarakat. Usaha Tauforia ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial. Selanjutnya bab 2. Oke, yang selanjutnya itu ada bab 2, aspek pemasaran. Yang pertama ada analisis segmentasi, targeting, dan positioning. Ada aspek dan penjelasannya. Yang pertama itu ada segmen pasar. Segmen pasar ini adalah masyarakat yang menyukai makanan ringan dengan harga terjangkau, terutama dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan keluarga dari kelas ekonomi menengah ke bawah hingga menengah. Lalu selanjutnya ada target pasar, ada anak sekolah dan mahasiswa yang membutuhkan camilan praktis dan terjangkau. Selain itu, keluarga juga menjadi pasar potensial karena produk tahu isi dapat dijadikan stok camilan di rumah. Penjualan dapat dilakukan di sekolah, kampus, warung, maupun melalui sistem pre-order secara online untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Lalu selanjutnya ada positioning. Eh, Produk ini juga diposisikan sebagai camilan gurih, praktis dan terjangkau dibandingkan dengan produk tahu isi lainnya. Usaha ini merupakan usaha yang menawarkan isi yang lebih banyak dan rasa yang lebih gurih dengan harga per packnya itu 10.000, isinya 3, sehingga mampu bersaing dengan pedagang tahu isi lainnya di sekitar lokasi penjualan. Oke, next. Ini selanjutnya ada rencana penjualan. Tautoria ini menggunakan sistem pre-order dengan 3 hari sekali untuk menjaga kualitas dan menyesuaikan produksi dengan permintaan. Target produksi ini sekitar 187 pieces per periode, sehingga dalam sebulan 8 kali periode produksi itu mencapai 1.500 per pieces. Dan pangsa pasarnya memasarkan konsumen yang pencinta camilan dengan harga terjangkau di area kampus, pemukiman warga, dan pasar pasar tradisional. Next. Selanjutnya itu adapun aspek pemasarannya yang pertama itu produk. Produk tahu Korea ini memiliki 3 varian. Yang pertama yaitu varian tahu isi sayur yang dimana tahu isi sayur merupakan produk campuran dengan berbagai sayuran seperti wortel dan kol yang telah diolah dengan bumbu sederhana sehingga menghasilkan rasa gurih alami. Keunggulannya yaitu lebih sehat karena mengandung sayuran, cocok untuk semua kalangan, serta memiliki rasa ringan namun tetap gurih dan lezat. Tahu varian yang kedua yaitu tahu isi ayam suwir. Tahu isi ayam suwir ini merupakan varian dengan isian ayam yang telah disuwir dan dimasak dengan bumbu pilihan sehingga menghasilkan rasa cita rasa yang lebih kaya dan gurih. Keunggulannya yaitu memiliki rasa lebih kaya, lebih mengenyangkan, dan cocok bagi konsumen yang menyukai makanan dengan mengandung protein.
Varian tahu isi yang ketiga yaitu tahu isi bihun, yang dimana tahu isi varian yang berisi bihun yang dimasak dengan bumbu khas sehingga menghasilkan rasa gurih yang khas. Nah, keunggulannya yaitu tahu isi bihun yang memiliki isian yang unik, lembut dan renyah, rasa gurih khas, serta menjadi pilihan alternatif bagi konsumen yang menyukai variasi tekstur dalam makanan. Adapun perbandingan tahu poria dengan tahu isi lainnya itu di, terdapat di varian rasa. Tahu poria memiliki 3 varian rasa, sedangkan tahu isi lainnya itu eh, pada umumnya tahu isi merek lain hanya berisikan sayuran atau bihun saja. Yang kedua yaitu mengenai kemasan, tahu Poria menggunakan kemasan yang lebih higienis, menarik, dan tertutup rapi atau mika sehingga menjaga kebersihan. Tahu isi lainnya itu umumnya menggunakan kemasan sederhana seperti plastik, kertas tanpa desain khusus. Eh, Bandingan selanjutnya itu ada di daya tahan. Tahu Poria memiliki tekstur yang lebih tahan dan renyah, sedangkan tahu merah lain cenderung memiliki tekstur cepat lembek. Yang keempat yaitu daya tarik. Tahu Poria ini eh, memberikan varian rasa yang lebih dari tahu isi lain, seperti tahu isi. Selanjutnya itu ada di bagian price, harga produk tahu Poria ini ditentukan dengan mempertimbangkan biaya produksi. Nah, harga tahu Poria ini sendiri yaitu di kisaran harga 10.000 dengan isi 3. Selanjutnya di promosi yang kami tawarkan yaitu tahu Porio dapat dipromosikan melalui Instagram kami di @tahuporia dan WhatsApp serta TikTok. Untuk selanjutnya yaitu promosinya itu melalui desain pamflet yang bisa kami share melalui WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Adapun contoh desain pamfletnya yaitu seperti berikut. Dan yang keempat yaitu ada placement. Distribusi produk Tohporia dilakukan dengan memastikan produk dapat sampai di tangan konsumen dengan baik dan tetap menjaga kualitas produk. Tohporia menggunakan 2 metode distribusi utama yaitu penjualan secara online melalui sistem pre-order dan penjualan secara offline melalui penitipan produk. Selanjutnya, yaitu aspek produksi atau operasionalnya. Di sini ada proses produksinya. Yang pertama, persiapan bahan baku, yaitu menyiapkan bahan baku utama berupa tahu, daging ayam, sayuran, dan juga bihun. Yang kedua, persiapan bahan penunjang, seperti tepung terigu, tepung beras, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan lain-lain. Yang ketiga, pembelahan tahu untuk membuat ruang sebagai tempat memasukkan isian. Yang keempat, perebusan penyuiran ayam. Ini untuk isi yang berupa daging ayam. Selanjutnya, persiapan sayuran dan bihun itu sayurannya berupa kubis, wortel, dan daun bawang yang dicuci bersih lalu dipotong tipis. Selanjutnya, bihun direndam menggunakan air panas. Yang keenam, pembuatan bumbu sangrai itu yang terdiri dari cabai rawit, cabai keriting, dan lain-lain. Untuk yang isian ayam suwir itu ada daun jeruknya. Yang ketujuh yaitu pengisian dan pelapisan tahu dengan adonan untuk lebih renyahnya. Selanjutnya yaitu proses penggorengan, di mana tahu digoreng hingga berwarna keemasan dan bertekstur renyah. Selanjutnya, yang kesembilan, ada penyajian dan pengemasan. Jadi setelah matang, tahu ditiris lalu dikemas untuk siap disajikan kepada konsumen. Boleh di next. Ini ada diagram alir untuk lebih memudahkan dalam memahami proses produksinya. Selanjutnya, poin B yaitu dari produk dan kapasitas produksi. Ini kami memberikan aspek yaitu sumber bahan baku, di mana bahan baku utama itu berupa tahu yang diperoleh dari pemasok di daerah Imogiri dan juga pasar tradisional dengan mempertimbangkan kualitas, harga, dan juga ketersediaan. Selanjutnya, untuk ketersediaan bahan baku juga terjamin karena memiliki lebih dari satu pemasok sehingga dapat mengantisipasi kekurangan bahan. Selanjutnya ada bahan penunjang, itu bisa diperoleh dari pasar tradisional atau toko bahan makanan dekat.
bisa di next, yaitu di sistem produksi. Eh, itu dilakukan dengan sistem pre-order yang dibuka setiap 3 hari sekali dan juga menyesuaikan jumlah pesanan. Untuk kapasitas produksinya sekitar 150 buah tahu isi dalam satu periode produksi. Selanjutnya faktor pendukung yaitu tenaga kerjanya, ketersediaan listrik dan juga air untuk menunjang kelancaran produksi. Selanjutnya, perencanaan kapasitas di mana direncanakan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan juga permintaan konsumen. Next. Baik, yang selanjutnya itu ada sumber daya manusia yang dimana ini menjadi faktor yang sangat penting karena jika tidak ada sumber daya manusia atau SDM-nya, suatu usaha itu juga tidak bisa berjalan. Nah, di sini tentunya usaha ini dikelola oleh 10 orang dari semua anggota kami, di mana itu dari direktur utama, kemudian dari produksi, kemudian pemasaran, operasional, maupun dari keuangan. Di sini kami sudah membuat berupa tabel yang dimana sudah lengkap ada jabatan, kemudian job desk-nya, setiap jabatannya itu apa, kemudian jumlah orangnya, kemudian nama-nama yang membawai jabatan tersebut dan tentunya kualifikasinya. Ini bisa dilihat di tabelnya. Oke, next. Oke, selanjutnya ada aspek keuangan. Untuk yang pertama ada sumber pendanaan. Di sini kita 100% menggunakan modal sendiri dengan jumlah 1 juta. Kemudian untuk kebutuhan pembiayaan atau modal investasinya itu bisa dilihat di situ terdapat beberapa eh, eh, yang kita gunakan dengan jumlah totalnya ada di 122.983 rupiah. Dan untuk kebutuhan pembiayaan atau modal kerjanya bahan baku, kita eh, menotalkan satu resep atau 30 pieces yaitu 10 pack dengan total harga 91.775.000. Nah, untuk analisis biaya tetapnya di situ kita eh, menjumlahkan dengan total 260.460 rupiah. Dan untuk analisis biaya tidak tetapnya itu karena kita eh, targetnya ada di 500 500 pack, jadi ada 50 resep yang dimana totalnya adalah 4.588.750 ditambah dengan biaya gas LPG yaitu menjadi 4.634.750. Lanjut. Oke, yang selanjutnya ada proyeksi aliran kas usaha selama 5 tahun. Bisa dikeatasin untuk keadaan kas awalnya itu di 1 juta, dan keadaan kas akhirnya itu di 2.257.480 rupiah. Untuk aliran arusnya itu sudah berbentuk tabel, jadi bisa dilihat secara langsung. Next, kita ada analisis kelayakan investasi yang mencakup NPV dan IRR dengan jumlah total PV-nya dalam rupiah yaitu 4.536.856 rupiah. Itu dengan diskon faktor 12% dan PV present value dengan diskon faktor 25%. Totalnya itu 3.382.584 rupiah dengan IRR-nya 116%. Selanjutnya ada analisis keuntungan break-even point. Biaya tetap atau FICOS-nya kita di 360.460 rupiah dengan harga jual per unitnya atau per pack itu 10.000. Biaya variabel per unitnya itu 4.634 4.634.
14.750 rupiah itu dibagi 500 pack, jatuhnya di 9 juta, 9 juta, 9.000, mohon maaf, 9.260. Baik untuk BEP, biaya tetap atau fixed cost-nya itu ada di 360.460 rupiah. Harga jual per unitnya yaitu 10.000. Biaya variabel per unitnya itu ada di 9.269 rupiah dan margin kontribusi per unitnya ada di 731 rupiah dan BEP unitnya kita menemukan di 356 pack dan BEP rupiahnya kita menemukan di 3.560.000. Kemudian untuk laporan neraca keuangan, eh, di situ karena kita menggunakan modal sendiri sebanyak 1 juta, jadi di situ kita masukkan kas sebanyak 1 juta dan total aset lancarnya ada di 1 juta, kemudian total asetnya ada di 1 juta dan total keseluruhan yaitu ekuitasnya itu ada di 1 juta. Untuk laporan laba ruginya, untuk penjualan selama 1 tahun kita mendapatkan sebanyak 60 juta rupiah dengan retur penjualan 0 rupiah. Jadi penjualan bersihnya ada di 60 juta. Nah, untuk bahan pokok penjualannya ada di 58.742.520 rupiah. Untuk di laba kotornya kita mendapatkan di 1.257.480 rupiah dengan beban operasionalnya 0 rupiah dan laba sebelum pajaknya itu ada di 1.257.480 dan beserta laba bersihnya setelah pajak. Baik, selanjutnya yaitu penutup. Adapun rencana usaha tahu Porya ini merupakan upaya untuk mengembangkan usaha makanan ringan yang sederhana namun memiliki peluang pasar yang cukup besar. Nah, produk yang ditawarkan yaitu produk tahu isi dengan varian rasa yaitu tahu isi sayur, tahu isi ayam suwir, dan tahu isi bihun dengan cita rasa gurih, renyah, dan harga yang terjangkau yaitu di harga 10.000 untuk 3 pieces. Produk ini diharapkan dapat menjadi pilihan jajanan yang disukai oleh berbagai kalangan masyarakat. Dalam menjalankan usaha ini, strategi yang digunakan meliputi pemilihan bahan baku yang berkualitas, proses produksi yang higienis, serta strategi pemasaran melalui media sosial dengan sistem pre-order setiap 3 hari sekali. Selain itu, promosi yang menarik juga dilakukan untuk meningkatkan minat konsumen dan memperluas jangkauan pasar. Dengan strategi tersebut, usaha Tauporia diharapkan mampu dikenal oleh masyarakat dan memiliki daya saing dengan produk sejenis. Melalui perencanaan usaha yang telah disusun, diharapkan usaha Tauporia dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi konsumen yang mendapatkan produk makanan yang lezat, berkualitas, dan terjangkau. Ke depan, usaha ini diharapkan dapat terus berkembang, memperluas pemasaran, serta menciptakan peluang usaha yang lebih besar. Mungkin sekian yang bisa kami presentasikan mengenai hasil revisi kami mengenai proposal produk tahu Poria yang akan kami jualkan. Adapun salah-salah kata atau salah ucapan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.